Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Buat penggemar true crime, siap-siap untuk masuk ke dunia mabar kriminal. Cerita kriminalnya lengkap banget, detail, dan pastinya penuh kejutan yang bikin kamu penasaran terus. Setiap episodenya punya alur cerita yang keren dan plot twist yang gak terduga. Pastinya bikin kamu terus mikir apa yang akan terjadi selanjutnya. Jadi kalau kamu suka cerita yang seru dengan misteri, langsung aja klik subscribe biar kalian jadi orang pertama yang tahu saat mabar kriminal upload video baru. Dan jangan lupa tinggalin jejak di kolom komentar agar si abang ganteng mabar kriminal makin semangat riset kasus-kasus yang pastinya belum pernah kita dengar sebelumnya. Seorang sugar daddy yang memiliki banyak uang tentunya bisa memiliki wanita manapun yang mereka inginkan. Dan jika satu saat mereka bosan, akan ada banyak deretan wanita lain yang menanti dengan berbagai macam spek. Mulai yang cantik berbodi bak model, hingga ke yang seksi semok dan dadanya tumpah ruah. Bahkan ada juga yang wajahnya seperti setan asalkan rasanya seperti ketan. Dan untuk spek yang satu ini, wahai para gorgeous, janganlah kalian merasa heran. Karena di dunia ini ada banyak pria dengan beragam selera aneh. Tetapi hari ini kita tidak akan bahas tentang wanita berdada bagaikan labu Halloween, melainkan tentang percintaan seorang sugar daddy yang terobsesi pada ani-ani terkasih. Alih-alih tukar tambah seperti para om-om genit lainnya, dia justru tidak bisa pindah ke lain hati sehingga rela melakukan apapun asalkan sang ani-ani selalu berada di sisinya. Pada 28 Desember 2022, masyarakat Green Meadow yang berada di distrik Tubok di pusat kota Davao, Filipina, dikejutkan dengan adanya suara tembakan. Dengan panik mereka berlari keluar rumah untuk melihat apa yang sedang terjadi. Di sana di depan sebuah rumah, tampak seorang wanita muda bernama Yvonne yang tergeletak di aspal dengan tubuh bersimbah cairan merah. Dia telah ditembak dan pelakunya berhasil melarikan diri sebelum orang-orang berkumpul. Salah seorang warga dengan cepat menghubungi kepolisian yang selang beberapa waktu setelahnya tiba di TKP bersama dengan para medis. Namun sayangnya, wanita itu tidak berhasil diselamatkan. Menurut beberapa saksi yang berada di dekat area tersebut, mereka melihat sebuah motor yang melaju kencang meninggalkan tempat itu. Semuanya terjadi begitu cepat, sehingga tidak seorang pun menyadari apa yang telah terjadi. Polisi pun segera menangani kasus ini dengan membentuk beberapa tim, yang diantaranya mulai memeriksa rekaman CCTV yang berada di sekitar area tersebut. Dalam salah satu rekaman pada jam 7 malam, tampak korban yang baru turun dari mobil dan akan membuka pagar. Namun tiba-tiba muncul sebuah sepeda motor yang dinaiki dua pria memakai helm yang menutupi wajahnya. Dengan gerakan yang sangat cepat, salah seorang dari pria tersebut turun dan menembak korban sambil berusaha untuk menarik tasnya. Setelahnya dia pun kembali menaiki motor dan kembali mencoba untuk menembak korban, tetapi senjatanya macet sehingga mereka segera kabur dari sana. Melihat apa yang terjadi, pada awalnya polisi berasumsi bahwa motif pelaku adalah perampokan yang berakhir dengan pembunuhan. Sedangkan warga sekitar sangat kaget ketika mengetahui jika korban adalah seorang pengusaha yang selama ini dikenal baik serta terhormat di lingkungan tersebut. Sejak kecil Yvonne telah terlahir cantik, sehingga tidak pernah mengenal apa arti kartaburik yang berubah menjadi glowing saat menjelang remaja. Berbeda dengan bocah komplek yang kebanyakan korengan, akibat keluar masuk got atau menangkap ikan di gorong-gorong, Yvonne justru memiliki kulit indah dan juga terawat. Dengan kecantikannya, di masa remaja dia mulai dilirik oleh para fotografer yang tertarik dengan profilnya, yang dalam waktu singkat, wajahnya telah beredar di mana-mana, baik untuk portfolio maupun pemotretan iklan produk. Namun menjadi model tidak membuatnya cukup puas. Yvonne yang cerdas masih ingin belajar hal-hal lainnya
agar di masa depan memiliki karir yang lebih bagus. Karena telah memiliki nama di bidang model, serta link yang berasal dari orang-orang penting, sehingga wanita itu tidak kesulitan saat akan memulai bisnis. Karena selain cantik, dia juga dikenal karena kepribadiannya yang juga ceria. Dengan segala usaha serta kerja keras, wanita itu berhasil membangun nama besarnya sebagai pengusaha sukses, sehingga di masa depan dia menjadi salah satu sosok penting di komunitas bisnis kota Davao. Menurut orang-orang terdekatnya, Yvonne sangat mencintai pekerjaan, yang karena hal ini dia telah memiliki banyak prestasi dan dihormati oleh banyak orang. Sikapnya yang ramah membuatnya disukai baik di dunia bisnis maupun di lingkungan sosial, yang dalam membangun relasi, Yvonne telah menjalin hubungan dengan banyak pihak. Di usianya yang memasuki 38 tahun, wanita itu memiliki beberapa usaha, termasuk bisnis retail dan juga perhotelan. Perusahaannya tidak hanya memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak penduduk setempat, tetapi juga berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi lokal. Kemampuannya dalam menjalankan bisnis dengan bijak dan jujur membantunya mendapatkan kepercayaan dan kesetiaan pelanggan. Namun selain sibuk bekerja, dia juga aktif dalam kegiatan pelayanan sosial serta mendukung berbagai program lokal untuk meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Bentuk kepeduliannya terlihat dari donasi yang diberikan pada badan amal lokal dan partisipasinya dalam acara yang bertujuan untuk membantu masyarakat. Yang karena hal inilah banyak orang menjadikannya sebagai role model. Berita kematian Yvonne dengan cepat tersebar ke seluruh kota. Hal ini membuat banyak orang bersedih serta marah karena tidak percaya kekerasan seperti itu bisa saja terjadi di lingkungan mereka, terutama terhadap seseorang yang telah menjadi bagian penting dalam masyarakat. Sehingga untuk mengenang wanita itu, mereka berkumpul dengan menyalakan lilin untuk melakukan acara peringatan. Beberapa hari kemudian, kepolisian mengeluarkan pernyataan untuk mempercepat penyidikan. Selain itu mereka juga menawarkan hadiah sejumlah 275 juta bagi siapapun yang bisa memberikan informasi tentang pelaku. Selang beberapa waktu kemudian, beberapa orang saksi datang melapor, yang diantaranya adalah warga sipil serta beberapa orang tentara. Pada Januari 2023, orang-orang yang mengikuti kasus ini dikagetkan dengan sebuah postingan media sosial yang berasal dari seorang influencer bernama Sian. Dia memposting foto screenshot yang berasal dari chatting di antara dirinya dan Yvonne yang terjadi di tanggal 22 Juni 2022. Saat itu Yvonne menceritakan bahwa dia adalah pacar dari seorang jenderal angkatan darat berpangkat tinggi yang bernama Brigjen Jesus Durante III yang merupakan mantan komandan PSG atau Kepala Tim Khusus Keamanan Presiden. Dalam percakapan tersebut, Yvonne juga mengaku telah diancam akan dibunuh dan meminta bantuan untuk mendapatkan keadilan jika satu waktu terjadi sesuatu pada dirinya. Karena dia bisa saja ditangkap, tetapi tidak akan ditahan di penjara biasa, melainkan di sebuah tempat yang tidak diketahui. Pada awalnya Sian menganggap Yvonne hanya bercanda, tetapi sebulan kemudian, Yvonne kembali mengirim pesan yang mengatakan bahwa dirinya bisa menghilang kapan saja, karena saat itu dia memegang bukti tentang kegiatan ilegal yang dilakukan oleh sang Brigjen. Walaupun Sian menunjukkan isi chat tersebut pada polisi, namun dia menolak bekerja sama dalam penyidikan yang sedang berlangsung. Dia beralasan ingin membantu Yvonne, tetapi tidak ingin membahayakan diri sendiri. Selain itu dia juga menunjukkan sebuah postingan foto di akun medsos milik Yvonne yang tertanggal pada April 2022, yang di sana memperlihatkan wanita itu dengan wajah serta tubuh babak belur yang dilakukan oleh Durante. Tetapi ketika berita ini dikonfirmasi pada sang Brigjen, pria itu dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Durante yang berasal dari Davao merupakan lulusan sekolah menengah Saint Philippine yang setelahnya melanjutkan ke Akademi Militer Filipina di Angkatan 1992. Pria bertubuh gempal ini dikenal sebagai prajurit yang hebat dan meraih banyak medali dari kemiliteran. Selain itu dia juga pernah memimpin Batalion Penjaga Pramuka kedua
serta Batalion Ranger pertama dari pasukan elit di Mindanao, dan pada 2003 mendapatkan penghargaan Kavalier dari Asosiasi Alumni PMA. Selang 4 tahun kemudian, Durante ditugaskan dalam misi PBB di Sudan Selatan, yang di sana dia bertugas sebagai pengamat militer. Yang setelahnya, dia melanjutkan pendidikan sebanyak 2 kali dan meraih gelar Magister Pertahanan di California, serta gelar Magister Manajemen Publik dengan jurusan Keamanan dan Pembangunan dari Akademi Pembangunan di Filipina. Di tahun 2019, dia pun diangkat menjadi Kepala Tim Keamanan Khusus untuk Presiden Duterte. Dan 2 tahun setelahnya, Durante pun dilantik sebagai Brigjen dan bertugas di Batalion Infanteri 1001 yang berada di Davao City. Selama investigasi, penyidik menemukan bahwa korban memiliki hubungan yang sangat rumit dengan Durante. Pada awalnya, mereka menjalin hubungan romantis, namun seiring waktu hubungan tersebut dihantui kecemburuan dan manipulasi. Meskipun hubungan mereka terlihat dekat dan penuh keintiman, tetapi sering terjadi perselisihan dan perasaannya semakin memburuk ketika mengetahui jika kekasihnya sangat lihai dalam mengumpulkan berbagai informasi ilegal yang di masa depan akan membuat sang Brigjen terancam. Dan hal ini seketika membuatnya ketakutan serta kehilangan rasa percaya diri. Sebagai seorang pengusaha, Yvonne mengenal banyak orang, yang di salah satu pertemuan, dia dan Durante dikenalkan oleh seorang teman yang sama. Seperti kebanyakan pria pada umumnya, walaupun alim di rumah, tetapi otongnya tetap akan lebih maju daripada perut saat dia melihat seorang perempuan bening. Dan itulah yang terjadi pada Durante. Seketika pria itu merasa tertarik melihat kecantikan Yvonne yang memiliki tubuh aduhai dengan wajah putih tanpa sentuhan merkuri. Setelah perkenalan tersebut, Durante mulai merasa pusing. Makan tak enak, tidur tak nyenyak, dan buang air pun terasa sulit. Bukan karena sembelit, melainkan karena sulit untuk melupakan wajah Yvonne. Dan karena tidak tahan menahan perasaan, dia pun mulai mencari tahu tentang wanita itu. Yang setelah beberapa waktu tebar-tebar pesona, dia pun berhasil terus berhubungan dengan Yvonne hingga akhirnya mereka pun berpacaran. Walaupun secara visual, Durante yang berwajah kering dan gosong akibat sering berada di lapangan sangat tidak serasi dengan Yvonne, namun seperti kata pepatah yang saya karang sendiri, bahwa ketampanan akan kalah dengan isi rekening. Begitu pula yang terjadi pada Yvonne, yang awalnya kurang tertarik, tetapi pada akhirnya mulai menyukai pria itu. Sedangkan Durante yang merasa bagaikan tertimpa durian sepohon-pohonnya, tentu saja merasa girang karena berhasil mendapatkan wanita cantik dengan spek bidadari. Dan kalau tidak takut ketahuan istrinya, tentunya dia dengan senang hati akan memamerkan Yvonne ke sekeliling kota. Tetapi seperti yang kita ketahui, bahwa para gadun tentunya tidak segila itu. Dan sama seperti kisah perselingkuhan lainnya, pasangan ini akan bertemu secara diam-diam untuk saling memadu kasih. Di mana Durante yang merasa kurang good looking saat itu tidak jadi insecure karena dia memiliki otong tipe palu butung yang bengkok ke kanan 45 derajat. Hal inilah yang selama bertahun-tahun ke depan akan selalu menjadi jimat andalannya saat mereka sedang melakukan konferensi di berbagai ranjang bergoyang. Namun sayangnya, walaupun memiliki jimat keberuntungan tersebut, ternyata tidak menutup kemungkinan bagi pria itu untuk merasa tidak percaya diri. Dia selalu cemburu serta ketakutan jika akan ditinggalkan oleh sang kekasih, terutama ketika melihat Yvonne berbicara dengan pria lain, sekalipun pria itu adalah rekan bisnis atau klien yang akan bekerja sama dalam usahanya. Dan pada akhirnya, secara perlahan hubungan yang tadinya mesra bagaikan Romi dan Juleha, perlahan saat itu mulai menjadi toksik. Hal ini tentunya sangat mengganggu Yvonne yang merasa terkekang dengan banyaknya aturan dari sang kekasih. Sehingga dia pun mulai berencana untuk keluar dari hubungan tersebut. Hanya saja usahanya selalu sia-sia karena Durante yang merupakan pria berkuasa tentunya tidak ingin kehilangan Yvonne. Sedangkan Yvonne yang sudah muak mulai mencari cara agar terlepas dari sang Brigjen dengan cara mengorek semua informasi pekerjaan legal yang pernah dilakukan oleh Durante. Yang dengan semua rahasia tersebut,
dia berencana akan menggunakannya agar Durante mau putus dan tidak lagi mengganggunya. Tetapi semua usahanya selalu gagal karena alih-alih melepaskan Yvonne, sang brigjen yang bucin lebih suka membunuhnya daripada harus kehilangan wanita itu yang mungkin saja dalam waktu singkat akan segera mendapatkan kekasih baru. Terkait keterlibatan Durante dan beberapa prajurit di bawah pimpinannya, Badan Penyelidikan Militer segera memulai pemeriksaan terhadap mereka. Dalam proses interogasi dan investigasi, 2 tentara mengaku terlibat dalam pembunuhan Yvonne dan memberikan informasi tentang pelaku lainnya. Sedangkan saat itu, Biro Investigasi Nasional lebih berfokus pada pengumpulan informasi dan bukti digital, termasuk foto laptop dan MacBook milik Yvonne yang telah diserahkan oleh keluarganya. Di dalam perangkat tersebut, ditemukan berbagai foto serta gambar yang menjadi bukti komunikasi di antara Yvonne dan sang brigjen. Pada 19 Januari 2023, Angkatan Darat Filipina menyerahkan beberapa orang yang terlibat dalam pembunuhan tersebut, yang diantaranya bernama Sersan Salsa Junior dan Kopral Adrian. Menurut keduanya, pada awal Juli 2022, mereka diperintahkan untuk membunuh Yvonne dan setelahnya mengambil ponsel milik wanita itu. Meskipun pada awalnya menolak tugas tersebut, namun karena berkali-kali mendapat tekanan, pada akhirnya mereka dengan terpaksa melakukannya. Dan dengan menaiki sepeda motor, mereka menuju ke rumah Yvonne yang di sana setelah menembak korban, mereka mengambil ponsel serta tas milik wanita itu. Setelah pembunuhan tersebut, mereka pun pergi ke tempat persembunyian yang berada di Mako Davao de Oro, di mana Kolonel Lishayo menyerahkan sejumlah uang pada mereka setelah menyerahkan barang-barang milik korban pada sang kolonel. Dan setelahnya, mereka kembali diperintah untuk membakar semua benda-benda tersebut. Menurut Letnan Salsa Junior, dia ingat bahwa saat itu tas korban berisi sebuah ponsel, kartu kredit dan juga KTP. Mereka juga melaporkan bahwa Kolonel Lishayo merupakan perpanjangan tangan dari Durante untuk menyampaikan segala perintahnya. Yang diantaranya adalah perintah untuk menyerahkan senpi serta selongsong peluru kosong yang sebelumnya telah dikumpulkan dari TKP, serta mengumpulkan semua baju yang mereka pakai di malam itu, yang hal ini dilakukan untuk menghilangkan semua jejak, agar tidak satu pun yang bisa menghubungkan sang brigjen dalam kasus ini. Sedangkan tersangka lainnya mengungkapkan bahwa Durante pernah menceritakan rasa cemburunya terhadap Yvonne, yang diduga hal inilah yang menjadi pemicu bagi sang brigjen untuk melenyapkan sang kekasih. Terutama di saat itu, kondisi emosionalnya semakin rumit karena posisinya sebagai pejabat militer berpangkat tinggi yang membuatnya merasa perlu untuk mengendalikan situasi. Dan dengan adanya pengakuan tersebut, polisi pun sangat yakin jika Durante merupakan dalang utama di balik kasus ini. Seiring berkembangnya penyidikan, semakin banyak rincian yang terungkap yang memicu pengawasan lebih ketat terhadap praktik dan perilaku militer. Durante dituduh mengatur pembunuhan tersebut hanya karena kecemburuan dan ketakutan bahwa akan terbongkar rahasia yang dimilikinya. Dan pengakuan dari para tentara yang terlibat akan semakin memperburuk posisinya sehingga tuntutan akan segera bermunculan. Selain tuntutan sipil, terdapat perbincangan mengenai apakah militer akan mengajukan tuntutan di pengadilan militer terhadap dia dan rekan-rekan terdakwanya. Proses hukum ganda ini akan menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana keadilan akan ditegakkan dan apakah anggota militer dapat dimintai pertanggungjawaban di pengadilan sipil. Dan kasus ini pun pada akhirnya memicu kemarahan serta protes publik yang meluas di seluruh wilayah Filipina. Aktivis dan warga yang peduli telah mengorganisir demonstrasi untuk menuntut keadilan bagi Yvonne serta meminta pertanggungjawaban dari para pejabat militer. Selain itu, protes ini juga menyoroti beberapa isu penting, di mana mereka menuntut agar pimpinan militer bertanggung jawab atas tindakan personelnya dan agar keadilan ditegakkan. Tindakan kekerasan terhadap perempuan juga dianggap sebagai bagian dari masalah yang lebih besar terkait isu kekerasan terhadap perempuan di Filipina. Pada 25 Januari 2023,
Dalam sebuah konferensi pers, kepolisian Filipina secara resmi mengumumkan para tersangka yang terlibat dalam kasus pembunuhan Nifon dengan Durante sebagai dalang utama yang memberikan perintah pada Kolonel Lisayo. Yang kemudian sang kolonel juga memerintahkan 6 orang bawahannya untuk melakukan pengintaian dan mengumpulkan informasi tentang korban. Sedangkan 2 warga sipil bernama Noel Hapitan dan Junior saat itu didakwa sebagai kaki tangan. Setelah kasus tersebut diajukan ke kejaksaan, para pelaku ditempatkan dalam tahanan di markas divisi. Sedangkan Durante dan Lisayo dicopot dari jabatan mereka dan untuk sementara waktu ditahan di markas besar Angkatan Darat Filipina yang berada di Fort Taguig City. Beberapa waktu kemudian, Komandan Angkatan Darat Filipina yang bernama Letjen Romeo memerintahkan pembentukan Dewan Penyelidikan untuk melakukan sidang pra-peradilan yang akan dilaksanakan pada April 2023. Dalam masa-masa tersebut, para pelaku menghadapi berbagai tuntutan, namun sayangnya hingga saat ini persidangan masih sedang berjalan. Sedangkan prajurit Romart hingga saat ini juga masih buron. Hal ini membuat Kaga Ivon merasa kecewa dan berkali-kali meminta keadilan atas kematian sang putri. Mereka sangat berharap jika pengadilan memberikan hukuman yang setimpal bagi para pelaku. Tetapi seperti yang biasa terjadi, jika sebuah kasus berkaitan dengan orang-orang yang memiliki jabatan tinggi, tentunya akan semakin sulit terselesaikan sesuai dengan harapan para masyarakat. Dan bisa saja, di saat semua orang sedang sibuk mengawasi kasus ini, sang Brigjen justru sedang santai di pinggir kolam renang sambil meminum segelas minuman dingin dan ditemani dengan seorang ani-ani seksoy. Hi, so today I binged on Indian food like I had biryani, masala, laksa. It's so good, but my stomach is like protesting and she don't like it. I